Desa Taramun. Pada saat ini kami akan melakukan penyuluhan STBM Pilar 1, yaitu stop buang air besar sembarangan atau BABS. Kita akan masuk ke acara yang berikutnya, yaitu doa buka. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa dengan membaca Al-Fatihah. Sambutan ini akan dibawa oleh dosen pembimbing lapangan kami, Nesri Siprianto Medusa SKMMKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua sekalian. Terima kasih pertama mungkin saya ucapkan atas kehadiran ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di aula Desa Tanamun pada hari ini. Jadi tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah karena berdasarkan survei waktu PBS 1 dan 2 mahasiswa kami itu menemukan salah satu masalah yang disebut dengan buang air besar sembarangan. Jadi berdasarkan survei yang ada bahwa masih ada beberapa warga yang buang air besarnya di laut atau di kuala ya, seperti itu. Padahal sudah ada jamban umum. Nah, tujuan kami hari ini adalah ingin menerangkan kepada ibu dan bapak sekalian bahwa apa sih gunanya penggunaan jamban seperti yang bisa ibu lihat pada gambar ini. Meskipun rumah kita berdekatan dengan sungai atau laut, ya alangkah baiknya kalau kita buang air besar di WC ya, WC-nya tertutup seperti ini, tidak mencemari air ya, sehat dan aman dari penguntit seperti itu. Saya di sini sebagai pembimbing lapangan buat adik-adik mahasiswa yang datang ke sini untuk belajar, berusaha untuk memberikan semacam semangat ataupun motivasi dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan saya mohon Bapak Ibu sekalian pada saat mengikuti acara ini betul-betul menyimak baik-baik, karena kami akan nanti menyerahkan beberapa pertanyaan yang Ibu Bapak isi, nanti akan dipandu oleh adik-adik sekalian. Ada 10 pertanyaan, silakan Bapak Ibu jawab. Sebentar juga setelah materi akan ada pertanyaan yang akan dibawakan oleh adik-adik mahasiswa Posko Desa Tanamun untuk menjelaskan tentang bagaimana itu stop buang air besar sembarangan, apa manfaatnya, apa dampaknya ketika kita membuang air besar sembarangan. Nanti akan dijelaskan oleh adik-adik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Air botol tadi nih. Jadi ini contohnya ibu-ibu, ini contoh air yang belum tercemar. Pertama, kalau orang tahu kan ini air masih disegel, orang belum tahu belum ada apa-apa di dalam, pasti kan langsung orang minum. Terus setelah habis orang minum, orang nggak tahu contoh ada di kuala, orang pe teman, orang pe mungkin orang pe kakak atau orang pe saudara sendiri buang air, orang kan dia nyanda orang nggak lihat dia ada buang air ya. Terus begitu dia pergi orang nggak tahu ini. Misal ini contohnya adalah lalat pe kaki atau kuman-kuman yang ada kena tinja atau kotoran manusia, orang nggak lihat. Terus banyak putih. Ini contoh rambut ini seperti lalat pe kaki begitu ibu-ibu. Jadi dia so kena ini tinja, orang nggak lihat. Orang nggak lihat ini kaki lalat ini sehingga ditinja. Orang kan nggak tahu. Dia tiba-tiba mungkin soke pustu masjid di semua jaga di Desa Tanamun. Kong orang pe makanan ini air minum yang masih mentah, yang dari PAM belum orang konsumsi, belum masak, ini so tercemar karena lalat ini so hinggap di air minum yang nanti orang mau konsumsi akan. Orang yang nggak tahu, kong nanti ini lalat dia so masuk di DPKQ, so masuk di dalam air minum dengan bakteri-bakteri yang orang kan nggak bisa lihat. Contohnya ini bakteri yang sudah masuk di kaki lalat ini, bakteri yang ada bawah dari itu kotoran tinja. Kong masuk dalam air minum. Orang kan nggak tahu. Orang pasti kira oh ini air bersih minum jangan apa-apa. Kong minum. Orang nggak tahu kalau ternyata
ini lalat so bawa kuman, bakteri. Jadi orang minum nanti so lewat berapa bulan, baru orang sakit, orang kira oh cuma sakit biasa aja, padahal ini biasa. Begitu Ibu. Sekarang orang mau hitung volume tinja atau kotoran yang orang tahu. Nah, orang ibaratkan, orang pakai misalkan ini untuk satu orang satu kali buang air itu menurut penelitian itu sekitar 250 gram volume kotoran satu kali buang air. Kalau boleh analogikan, ini seperti dua buah pisang 250 gram. Nah, terus ini baru satu orang yang buang air satu kali dalam satu hari. Kalau misalnya mau dihitung rata-rata yang ada di Jagat 10 di sini yang orang teliti itu ada sekitar 65 rumah. 65 rumah dikali 250 gram. Sama dengan 65 kali 250 gram. Berapa? 65 kali 250. 600.000 sekian. Nah, itu gram. Itu kalau dikonversi ke kilogram berarti dia dapat 16 kilo, dia satu jaga. Cuma satu jaga itu. Satu hari. Per hari itu pun cuma satu rumah. Belum satu rumah itu ada 2 orang, 3 orang. Nah, Dalam sehari dia mau buang air berapa kali dan itu berapa kali. betul. Terus mau dikali dengan 1 bulan misalkan ya. Jadi 16 kilo satu hari dikali dengan 30 bulan, ya 30 hari maksudnya sama dengan 16 kali 30 480 kilo Per bulan. per bulan nih dia, bayangkan. Jadi kotoran yang terong hasilkan satu bulan, satu jaga cuma ini sekitar hampir 500 kilo. Jadi bagaimana kalau misalnya orang buang air besar sembarangan, banyak sekali itu berdampak. Sanitasi. Jadi sanitasi ini adalah upaya untuk menjaga terang lingkungan sekitar agar tidak menjadi penyebab munculnya kuman-kuman yang mengakibatkan penyakit. Nah, dari pemerintah itu ada satu program yang disebut STBM. Boleh next slide. Jadi STBM itu ada singkatan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi STBM itu adalah program yang mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi STBM itu ada 5 pilar. Ibu-ibu boleh baca di leaflet yang sudah terbagikan. Yang pertama ada stop buang air besar sembarangan. Yang kedua cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat pengamanan sampah rumah tangga. Dan yang terakhir pengamanan limbah cair rumah tangga. Tetapi yang menjadi terakhir fokus hari ini ada di pilar pertama, yaitu stop buang air besar sembarangan. Komitmen Desa Tanamon. Kami masyarakat Desa Tanamon berkomitmen bersedia melakukan perubahan perilaku tidak sehat dengan membangun dan menggunakan jamban sehat, mencuci tangan pakai sabun, dan pengelolaan air minum.